Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau gali satu buku nih. Mungkin relevan banget buat Anda yang lagi cari makna lebih dalam soal pekerjaan. Atau mungkin ya agak khawatir lah ya soal karir di era digital gini. Bukunya Dan Co, judulnya Purpose and Profit. Nah, sumber ini punya gagasan yang menurut saya menarik gimana tujuan hidup sama profit itu bukan sesuatu yang harus dipilih salah satu gitu. Tapi bisa jadi satu kesatuan utuh. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, kita ekstrak intinya buat Anda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Buku ini tuh langsung gimana ya, nantang cara kita mikir soal pekerjaan. Seringkali kan kita cuma tahu istilah pekerjaan, padahal katanya ada juga karir sama panggilan hidup. Nah, sumber ini bilang kita tuh seringnya dikondisikan buat sekedar cari pekerjaan. Bedanya apa sih menurut buku ini? Iya, bedanya cukup cukup dasar sih sebetulnya. Pekerjaan tuh ya sering digambarin kayak sekedar ngerjain tugas aja. Dikasih tugas, kerjain. Seringnya juga buat bangun mimpi orang lain gitu kan. Kalau karir mungkin lebih ada strukturnya, ya ada jenjangnya, tapi jalurnya mungkin udah ditentuin orang lain juga. Nah, panggilan hidup atau purpose ini, wah ini lebih kayak misi pribadi Anda. Sesuatu yang datang dari dalam. Dan kok itu nekenin banget. Banyak dari kita tuh kayak kejebak di level pekerjaan aja. Nggak sadar gitu. Menarik ya. Ini nyambung banget nih sama konsep agensi yang dibahas itu kan. Kayaknya ini penting banget ya soal pola pikir. Ini ngebedain antara agensi rendah, itu kalau kita cenderung ngikutin arahan aja. Ikut tujuan yang udah ditetapin orang lain. Nah lawannya itu agensi tinggi. Di sini kita proaktif, kita yang ciptain, kita yang kejar tujuan kita sendiri. Yang penting dicatat nih, ini tuh bukan soal status formal loh ya. Bukan soal Anda karyawan atau pengusaha gitu. Ini lebih ke mindset, pola pikir. Oh, jadi bisa aja nih, seorang karyawan punya agensi tinggi. Sebaliknya pengusaha malah agensi rendah. Gimana tuh kok bisa gitu? Cari solusi sendiri, ngelihat masalah itu kayak, wah kesempatan belajar nih. Jadi kayak dia punya saham gitu di kerjaannya. Nah sebaliknya, pemimpin bisnis bisa aja kejebak rutinitas, cuma reaktif sama pasar, nggak punya visi jangka panjang yang jelas. Nah itu agensi rendah namanya. Intinya sih, yaitu tadi, pola pikir yang proaktif, tanggung jawab, terus mau belajar. Pola pikir pengusaha tapi dalam arti luas gitu. Ini yang penting buat jangka panjang biar nggak ketinggalan zaman katanya. Oke, paham. Jadi mindset proaktif ini kuncinya. Nah, terus nih, buku ini kan ada ide yang agak gimana ya, provokatif gitu. Anda adalah niche. Ini kayaknya kebalik banget ya sama saran bisnis biasa yang suruh riset pasar dulu. Maksudnya gimana sih ini? Kok bisa kita jadi niche? Ya ini emang salah satu ide paling paling bikin penasaran sih. Jadi alih-alih kita nebak-nebak pasar maunya apa, atau maksain diri masuk ke tren yang belum tentu cocok ya, dan Kowi itu nyaraninnya, coba deh lihat ke dalam diri sendiri. Masalah apa sih yang Anda pernah hadapin dan berhasil Anda atasin? Mungkin soal kesehatan atau keuangan, produktivitas, hubungan, atau mungkin pemahaman soal suatu konsep gitu. Nah, solusi yang Anda temuin buat diri sendiri, itu perjuangan Anda itu dia niche Anda. Pengalaman otentik Anda itu jadi sumber nilai yang unik banget. Tapi, apa nggak ada risiko kita jadi terlalu fokus ke diri sendiri, terus jadi ngabaikan apa yang orang lain butuhin? Gimana kita bisa tahu kalau solusi buat masalah pribadi kita ini beneran ada nilainya gitu buat orang lain? Pertanyaan bagus itu. Nah, sumber ini ngaitinnya sama perjalanan pribadi kita dan tingkatan tujuan. Jadi kita itu kan bergerak ya, dari yang awalnya cuma buat bertahan hidup aja, terus mulai cari status atau pengakuan, terus naik lagi ke ekspresi diri lewat kreativitas. Nah, puncaknya itu kontribusi, ngasih dampak buat orang lain. Proses kita ngatasin masalah pribadi itu seringnya bawa kita naik tingkatan ini. Jadi pas Anda cerita secara otentik, jujur gitu ya, soal proses dan solusi dari masalah yang beneran nyata buat Anda, kemungkinan besar tuh ada orang lain di luar sana yang lagi ngalamin hal mirip. Mereka bisa ngerasa nyambung, dapat nilai dari pengalaman Anda. Jadi ini lebih soal resonansi, bukan sekedar riset pasar kaku gitu. Oh, oke. Jadi agensi tinggi, terus fokus ke masalah pribadi sebagai sumber nilai. Ini semua ngebentuk peran yang disebut kreator itu ya? Bukan cuma soal bikin konten di medsos aja dong berarti? Ya, siapa aja yang secara aktif pakai agensinya buat mecahin masalah, mau buat diri sendiri atau buat orang lain. Terus dia nyiptain nilai baru. Bisa macam-macam bentuknya, produk, layanan, sistem.
ide, karya seni. Pokoknya peran aktif dalam ngebentuk realitas, nggak pasif nerima aja gitu. Terus, gimana caranya biar jadi kreator yang efektif di zaman sekarang? Apalagi kan teknologi cepet banget berubah ya, ada AI segala macem. Ada skill kunci nggak sih yang perlu diasah banget menurut buku ini? Ada banget. Sumber ini nekenin pentingnya apa yang disebut meta skill. Jadi ini kayak skill dasar yang nopang skill-skill lainnya. Dan yang paling utama disebut itu komunikasi. Khususnya menulis. Ini mungkin agak kaget ya dengernya di era visual sama AI gini. Iya loh, kenapa kok nulis? Bukannya AI sekarang udah bisa nulis ya, malah kadang lebih cepat. Nah, justru itu. Justru karena AI bisa nanganin aspek teknis nulisnya, kemampuan kita sebagai manusia buat berpikir jernih itu jadi makin mahal harganya. Kemampuan buat mengartikulasikan ide yang kompleks. Nulis itu, kata Koe, bukan cuma cara nyampain info, tapi alat utama buat berpikir. Proses nulis itu maksa kita nata ide, nyari mana yang kurang pas logikanya, jadi pemahaman kita makin dalam. Di zaman AI ini, orang yang bisa ngasih prompt yang benar, yang bisa ngarahin AI pakai visi yang jelas, terus bisa nyampein hasilnya dengan efektif, nah itu yang bakal unggul. Lagian, nulis secara publik, kayak di internet gitu, itu cara ampuh banget buat narik orang-orang yang minatnya sama atau punya masalah serupa. Buat bangun audiens lah intinya. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, buat Anda yang lagi dengerin, perjalanan menuju kepuasan sama relevansi jangka panjang itu, kata buku ini, mulainya dari ambil kendali, agency tinggi. Terus, adopsi pola pikir kreator. Fokusnya mecahin masalah yang berarti, yang seringnya datang dari pengalaman pribadi kita sendiri. Itu tadi, Anda adalah niche. Dan terakhir, asah terus kemampuan komunikasi, terutama nulis. Bukan cuma buat ngomong, tapi buat mikir dan bagiin nilai yang kita punya. Ini bukan resep bisnis instansi ya, tapi lebih kayak kerangka buat ngebangun hidup yang bertujuan dan bisa terus adaptasi. Benar sekali, persis gitu. Dan ini mungkin bisa bawa kita ke satu pertanyaan buat refleksi Anda nih. Coba deh pikirin sejenak ya, masalah pribadi apa sih, mau besar atau kecil, yang lagi atau pernah Anda hadapin dengan sungguh-sungguh? Perjuangan Anda cari solusinya, pemahaman yang Anda dapetin dari situ, mungkin aja loh itu tuh benih dari karya Anda selanjutnya. Mulai dari situ bisa jadi langkah awal yang otentik banget buat nyatuin tujuan sama profit dalam hidup Anda. Wah, pemikiran yang menarik banget ya buat direnungin. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada percikan ide yang berguna ya buat Anda. Sampai jumpa lagi.